Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, welcome back to my channel. Sama aku lagi, Ida Rizky Panagaretna. Nah, di sini kita akan membahas tentang konsep diri menurut komunikasi antar pribadi. Yuk kita bahas. Definisi konsep diri menurut William D. Brooks adalah thoughts, physical, social, and psychological perception of ourselves that we have derived from experience and our interaction with others. Jadi, konsep diri ini adalah pandangan dan perasaan diri kita bisa bersifat psikologi, sosial, dan fisik. Apa aja sih faktor yang mempengaruhinya? Yang pertama ada orang lain, yang kedua ada significant others, yang ketiga ada reference group. Dan ada dua komponen, yang pertama ada komponen kognitif yaitu self-image, dan yang kedua ada komponen afektif yaitu self-esteem. Ada dua macam konsep diri, ada negatif dan positif. Kita bahas negatifnya dulu. Yang ke satu, peka pada kritik. Yang kedua, responsif sekali terhadap pujian. Yang ketiga, hiperkritis. Yang keempat, cenderung merasa tidak disenangi orang lain, padahal orang lain tuh bersikap biasa aja sama kita. Yang kelima, bersikap pesimistis terhadap kompetisi. Dalam kompetisi kita harus bersikap optimis untuk menang, untuk menjadi juara, bukannya yang bersifat pesimis seperti itu. Nah, ada positifnya juga. Yang pertama, yakin akan mampu mengatasi masalah. Yang kedua, merasa setara dengan orang lain walaupun tandingan kita tuh di atas kita atau lebih tua dari kita. Yang ketiga, menerima pujian tanpa rasa malu, bahkan kita mengucapkan terima kasih. Yang keempat, sadar setiap keinginan dan perilaku itu tidak selalu disetujui oleh masyarakat. Yang kelima, mampu memperbaiki diri. Dalam artian mampu memperbaiki diri dari sebelumnya kita tuh melakukan kesalahan, dan kita tuh mampu memperbaiki diri walaupun kita udah baik, tapi kita berusaha untuk lebih baik lagi. Ada kunci konsep diri positif. Yang pertama ada self disclosure atau membuka diri. Ingat Johari Window Theory berkata, faktor yang mempengaruhi bagaimana melakukannya, bagaimana merespon self discover dari orang lain, cara meningkatkan self discover, apa aja yang mempengaruhi self discover kita, dan apa manfaat self discover, seperti pengetahuan diri, pengembangan bakat terpendam, efektivitas hubungan yang penuh arti, kesehatan fisiologis. Dan yang kedua ada self confidence. Maxwell Maltz berkata, believe in yourself, you will succeed. Bagaimana dengan communication attention? Yang ketiga ada selectivity. Terpaan selektif, persepsi selektif, dan ingatan selektif. Ada juga interaksi interpersonal. Atraksi interpersonal itu adalah kesukaan pada orang lain, sikap positif, dan daya tarik seseorang. Makin tertarik kita dengan orang lain, maka semakin besar kecenderungan kita untuk berkomunikasi dengan orang lain tersebut. Pengennya tuh chatting, terus telepon, terus. Nah, ada juga atraksi timbul oleh adanya faktor-faktor baik yang bersifat personal maupun situasional. Pengaruh atraksi interpersonal pada komunikasi interpersonal. Terus ada daya tarik seseorang sangat penting bagi komunikasi interpersonal. Jika kita menyukai seseorang, maka kita cenderung melihat segala sesuatu dari diri orang tersebut itu dengan positif. Sebaliknya, jika kita tidak menyukai seseorang, maka kita akan melihat segala hal tentang dirinya itu orang tersebut secara negatif. Nah, situasi tersebut sangat penting bagi terciptanya komunikasi interpersonal yang efektif. Sebab semakin positif sikap kita terhadap lawan bicara kita, maka makin efektif pula kegiatan komunikasi yang kita lakukan dengan orang tersebut. Ada faktor-faktor penyebab timbulnya atraksi faktor personal. Yang pertama, kesamaan karakteristik personal. Yang kedua ada tekanan emosional atau stres. Yang ketiga ada harga diri. Dan yang keempat ada isolasi sosial. Ada faktor-faktor situasional, ada daya tarik fisik atau physical attractiveness. Yang kedua ada ganjaran atau rewards. Yang ketiga ada familiarity.
Yang keempat ada kedekatan atau proximity atau closeness. Yang kelima ada kemampuan atau competence. Pengaruh self contact dan self esteem dalam KAP dan hubungannya. Bagaimana menghubungkan seseorang dengan orang lain, bagaimana membuat kepada diri sendiri, bagaimana menginterpretasikan sebuah pesan, bagaimana gaya berkomunikasi kita. Hubungan keduanya sangat erat karena dengan self concept akan mengembangkan siapa sih kita diri sendiri. Dengan self esteem akan bisa mengevaluasi bagaimana kita atau diri sendiri. Nah, itu sedikit penjelasannya, kurang lebih mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.